Halo Kak Felix dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tor Alvaro. Sebelumnya kita membahas di topik minggu ketiga yaitu dari rekan saya dari Legio 8 yaitu Farel. Sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan ke modul untuk pembelajaran di minggu kelima yaitu dengan topik sistem perangkat lunak. Jadi harapan pembelajaran dari modul saya ini saya supaya kita sama-sama bisa memahami perbedaan utama antara penulis program komputer yang kecil dan juga yang besar. Lalu yang kedua itu kita juga bisa mengetahui beberapa fakta mendasar tentang perangkat lunak. Dan juga kita bisa menjelaskan langkah-langkah utama dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi sebelum kita masuk membahas mengenai perbedaan antara program kecil dan program besar, kita harus memahami terlebih dahulu definisinya. Jadi definisi dari program kecil itu biasanya diartikan sebagai itu sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu memiliki fungsi yang terbatas dan tidak banyak. Jadi jumlah barisnya itu biasanya tidak lebih dari 1000 baris kodenya itu, dan juga mereka memiliki struktur yang sederhana dan tidak sekompleks program besar. Sedangkan untuk program besar sendiri itu mereka memiliki banyak fungsi dan juga saling terkait satu sama lain. Dan jumlah baris kodenya itu bisa dari ribuan sampai jutaan kalau misalnya digabungin. Dan kita itu program besar itu memiliki struktur yang lebih rumit dan kompleks. Contoh program besar itu seperti sistem operasi seperti Microsoft Windows, macOS, Android atau iOS, dan juga aplikasi-aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain. Lalu kita masuk ke kompleksitas. Nah, kompleksitas sendiri untuk program kecil itu dia alurnya linear karena program kecil itu biasanya mudah untuk diikuti alurnya. Dan juga ketergantungannya itu rendah, di mana komponen-komponen atau fungsi-fungsi dalam program itu tidak memiliki ketergantungan dari satu ke yang lainnya. Dan juga biasanya kesalahannya itu gampang dicari untuk program kecil karena kodenya tuh tidak tidak banyak. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau kesalahan, biasanya kita bisa langsung ketemu kesalahannya. Sedangkan untuk program besar itu alurnya non-linear. Program besar itu biasanya memiliki alur yang lebih rumit dan juga tidak mudah untuk kita ikuti. Ketergantungan antar fungsi-fungsinya juga tinggi. Jadi kalau ada satu tidak berfungsi, yang lain juga mungkin bisa tidak berfungsi. Karena program itu lebih kompleks dan lebih rumit. Dan juga di program besar itu kesalahannya sulit dicari karena pada dasarnya kodenya kan lebih banyak dibanding program kecil. Jadinya perubahan pada kode atau ada misalnya kesalahan itu jadi lebih susah dicari dan susah diprediksi. Lalu masuk ke aspek ketiga yaitu manajemen code dan debugging, di mana kalau misalnya dalam dunia komputer itu manajemen kode itu sebenarnya mengacu ke pengaturan pemeliharaan kodenya secara sistematis, di mana dalam pengembangan perangkat lunak itu lumayan penting. Jadi mengelola kode untuk program kecil itu tentu berbeda dibanding sama program besar. Karena pada dasarnya program kecil itu dikerjakan oleh beberapa orang saja, misalnya salah satu atau dua orang. Jadi tidak banyak proses, dokumentasinya sederhana. Jadi untuk program besar itu dia akan lebih sulit karena pada dasarnya program besar itu dibangun oleh tim besar dan kodenya itu saling terkait antara satu sama yang lain dan juga tentu saja butuh alat-alat yang lebih khusus seperti sistem kontroversi seperti Git itu buat ngelacak perubahan kode atau bahkan ada perlu dokumentasi lengkapnya supaya tim itu bisa memahami sistemnya. Dan juga pengujiannya itu lebih kompleks karena harus dipastikan benar-benar tidak ada kesalahan ketika kodenya itu diperbarui. Nah, program besar juga biasanya itu memerlukan manajemen infrastruktur seperti server dan basis data yang lebih kompleks. Jadi secara sederhananya, manajemen kode sama debugging itu untuk program kecil lebih mudah dikelola karena dia itu fleksibel, sedangkan untuk program besar itu dia memerlukan aturan dan alat yang lebih formal untuk menjaga kualitas dari kinerjanya. Eh, Selanjutnya itu kita masuk ke proses pengembangan, di mana eh, dasar dari perangkat lunak itu pada dasarnya perangkat lunak harus itu kan sebuah sekumpulan instruksi atau misalnya pemrograman yang dipakai komputer untuk menggunakan hardware-hardware itu yang dimiliki untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi pengembangan perangkat lunak ini adalah proses di mana kita itu membuat atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Jadi ini ada di layar itu adalah dua model yang sering digunakan.
variasi model yang sering digunakan sama orang dalam mengembangkan suatu perangkat lunak. Jadi ada beberapa tahap utama yang cukup mirip antara dua model ini. Yang pertama itu ada model waterfall dan yang kedua itu model agile, di mana secara garis besar mereka itu memiliki tahap yang sama. Seperti mereka ada perencanaannya gimana, requirements-nya gimana, lalu ada analisis kebutuhan, dan juga ada tahap pengembangannya, develop, lalu ada uh, pengujian dan juga pemeliharaan secara rutin. Tapi kalau kita bisa lihat di sebelah kiri ini model waterfall itu dia itu tidak fleksibel, karena dia lebih menjalankan proses secara berurutan dari satu ke yang lainnya. Sedangkan model agile itu dia memungkinkan kita untuk pengembangan dilakukan secara berulang karena setelah kita lihat setelah cycle selesai dia akan mengulang lagi ke bawah untuk mengevaluasi apakah masih perlu dilakukan secara berulang atau enggak, seperti itu. Nah, untuk project-project sendiri untuk model waterfall itu dia akan lebih cocok ke project-project kecil karena metodenya itu linear, alurnya bisa lurus dari atas ke bawah. Sedangkan untuk proyek-proyek besar, model agile ini lebih sering dipakai karena memungkinkan si pengembang ini buat beradaptasi terhadap perubahan yang muncul di pertengahan jalan. Supaya kita bisa memahami proses pengembangan, terutama di kedua model ini, saya akan membawakan satu studi kasus, yaitu saat pengembangan aplikasi media sosial yang kita sekarang kenal sebagai Facebook. Jadi untuk poin pertama yaitu analisis kebutuhan, saat pertama kali Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg dikembangkan, Mark Zuckerberg itu dia menganalisis kebutuhan, di mana dia ingin memahami apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa Harvard pada saat itu. Karena Facebook itu awalnya diciptakan hanya untuk orang yang emailnya itu memiliki belakangnya Harvardnya. Jadi untuk universitas bergengsi. Tujuan awal dari The Facebook ini menciptakan suatu aplikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi online melalui profil, foto, dan status mereka. Jadi analisis kebutuhan pada saat itu lebih mementingkan gimana si Mark Zuckerberg ini bisa menciptakan pengalaman bermedia sosial yang lebih mudah digunakan dan menarik, terkhusus untuk mahasiswa Harvard. Lalu poin kedua yaitu desain. Jadi ini saya menjelaskan dari film The Social Network tahun 2010, di mana perjalanan Facebook itu dari awal gimana. Jadi tahap desainnya itu dimulai ketika Mark Zuckerberg ini mengerjakan seluruh code-nya itu seorang diri di kamar asramanya, dan dia menciptakan tampilan yang sederhana. Struktur platformnya itu sangat sederhana. Desain awalnya itu sangat minimalis, hanya ada halaman profile, fitur berteman, terus bisa upload foto, dan juga fungsi-fungsi simple. Hal ini supaya mahasiswa Harvard itu bisa beradaptasi dengan platform baru ini. Lalu ketiga itu implementasi, di mana seiring berjalannya waktu, Mark Zuckerberg mulai membangun tim untuk mengembangkan Facebook lebih lanjut lagi. Nah, di sini itu tim-timnya itu awal-awalnya implementasinya fokus ke fitur-fitur utama seperti yang tadi saya buat, pembuatan profil, mengunggah foto, menambahkan teman. Itu semua itu diintegrasi lebih lanjut lagi supaya pengalaman orang yang memakai Facebook itu menjadi lebih bagus. Lalu masuk ke tahap keempat yaitu pengujian, di mana awalnya itu platform Facebook itu diuji langsung ke mahasiswa Harvard. Seperti tadi yang saya bilang, Mark itu mengirimkan email ke ribuan mahasiswa. Tapi selama um, pengiriman pengiriman email ini secara tidak langsung, Mark itu mendapatkan feedback dari penggunanya langsung karena dia butuh feedback untuk mengembangkan Facebook lebih lanjut lagi. Apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang bisa dimaksimalkan lagi ke depannya. Jadi selama pengujian ini secara tidak langsung, Mark itu langsung dapat feedback dan juga dikumpulin feedbacknya dan dikembangkan lebih lanjut lagi untuk meningkatkan fitur-fitur. Poin yang terakhir, penyebaran. Meski tadi awal saya bilang The Facebook ini awalnya hanya untuk mahasiswa Harvard, Mark ini mulai ekspansi Facebook ke universitas bergengsi lainnya. Pada saat itu yang sekitar dekat Harvard tapi cukup bergengsi. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Facebook disebar sampai ke seluruh dunia seperti yang kita lihat pada sekarang. Facebook hampir semua orang menggunakan Facebook. Jadi penyebaran Facebook itu pada saat itu dilakukan secara bertahap untuk memastikan servernya itu tidak
kewalahan dan memastikan kalau infrastruktur dan servernya itu baik dulu sebelum menerima banyak klien. Karena pada saat itu Mark itu membutuhkan partnernya yaitu Eduardo Saverin sekaligus investor untuk membiayai uh, infrastruktur dan servernya supaya bisa menangani aktivitas-aktivitas pengguna baru yang datang yang jumlahnya itu pada saat itu meningkat secara eksponensial gitu, pesat. Jadi kesimpulannya dari saya modul ini, pemahaman perangkat-perangkat lunak itu sangat penting karena kita kan ingin membuat sistem yang efisien dan efektif. Jadi kita itu mengetahui kalau misalnya perbedaan antara program kecil dan program besar, eh, manajemen kodenya gimana, itu juga sangat penting. Eh, Proses pengembangan Facebook juga kita bisa lihat, dia menggunakan eh, dalam pengembangannya itu mereka melihat feedbacknya seperti tadi yang saya jelaskan pada model waterfall dan agile. Kalau misalnya kita sudah menguasai hal-hal tersebut dari manajemen kode, debugging, dan juga kerjasama tim, tentu saja kita bisa membuat sebuah program baik, mau mau itu programnya besar maupun kecil, itu kita bisa mengembangkan program tersebut lebih mudah dan juga lebih efisien. Penguasaan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu akan menjadi kunci dalam membangun program yang bagus. Sekian presentasi saya mengenai topik minggu kelima. Saya harap harapan pembelajaran yang tadi saya bilang di awal bisa terpenuhi dengan baik. Ketiga poin ini mengenai perbedaan program kecil dan program besar, fakta-fakta mendasar mengenai perangkat lunak, dan juga langkah-langkah dalam proses mengembangkan suatu perangkat lunak. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.